Mungkin Mas, kayaknya nanti pada saat main peran ya Dokter Balkis mau ya. main Jadi peran. kelihatan, tapi kan akhirnya apakah perlu waktu tambahan atau apa yang seperti itu. Ya mudah-mudahan sih nanti pada saat bermain peran kita dapat satu kesepakatan yang mufakat ya Iya, teman. sepakatan ya. Iya, iya. Ya, tetap kita melihat apa namanya mengutamakan apa keinginan pasien. Apakah keinginan pasiennya kalau logisnya sih laki-laki pasti pengen sembuh terus mencoba dulu kenapa enggak gitu kan. Seperti yang dibicarakan oleh anak putranya. Cuman kalau kita melihat dari sisi ibu dan anak putri yang putri sepertinya menerima keadaan ya sudah pasrah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang mau mencoba yang ayo agresif gitu kan, jadi kita mulai membuat apa namanya kalimat-kalimatnya apa paragraf yang mengarah ke satu titik yaitu sepakat untuk apa namanya lebih agresif gitu. Lebih agresif. Eh, Ya, jadi memang pengen pengen ini pasien nanti dubia et bonum jadi sehat gitu. Ya, ini setuju dok. Hmm, settingnya pasiennya lagi dirawat inap ya dok ya? Setuju ya? setuju dok. Setuju ya, oke. Nah untuk pendapat yang lain tadi dari dokter Balki seperti itu, atau ingin sebelum bermain peran, mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Izin dok, ini Ya, kan kalau saya baca di sini tadi pasien itu eh, nanti pada saat bermain peran mungkin baiknya dikondisikan apakah baik pasien bisa berkomunikasi apa tidak gitu. Karena kalau di sini kan jika masih berkomunikasi mungkin tetap aja kita ke arah pasiennya ya keinginannya seperti apa. ya, Nah, barulah nanti di sana ada yang setuju, ada yang kontra seperti itu. Nanti mungkin SPKKLP dan kardi apa penyakit dalam ya internis mungkin yang akan membantu mengarahkan keluarga dengan apa sih namanya pilihan masing-masing gitu plus minus dari pilihan masing-masingnya seperti apa. Tetapi kalau misalnya nanti posisi pasien tetap ada harapan, maksudnya kayak misalnya pasiennya ternyata ah saya mau paliatif aja, ah saya sengsara gitu dimasuk-masukin seperti ini, mungkin jadinya SPKKLP pun lebih ke arah pasien nggak sih dok kan untuk otonom ini, cuman lebih meyakinkan lagi ke keluarga pasien yang berbeda pendapat dengan si pasien, itu nggak sih iya. dok? Itu poin yang sangat bagus sekali ya, tambahan dari dokter Dia. Jadi yang kalau mungkin di sini nggak ada ya tanggapan dari pasiennya sendiri tidak ada disampaikan. Nah ini yang harus kita tanyakan. Kalau pasien dalam dalam keadaan sadar, itu tetap harus kita tanyakan karena tadi ada 4 prinsip dalam etik profesi kedokteran, yaitu ada otonom. Ya, jadi itu harapan pasien apa, apa namanya, bagaimana pendapatnya dengan kesakitannya itu harus kita tanyakan. Gitu. Ya, poinnya bagus sekali ya Dokter Dia ya. Oke, untuk Dokter Marlen gimana dok? Menanggapi kasus ini sebelum kita ke role play? Kayaknya udah jelas ya kalau misalnya apa kalau bapaknya nggak bisa komunikasi berarti peran bapak kita skip berarti gitu ya ya dok ya. Boleh. Ya, Ya mau peran ini berarti ya kita di sini pasiennya dalam keadaan tidak mm, bisa diajak ya berkomunikasi ya. ya mungkin gitu aja ya teman-teman ya kalau mau setuju anggap aja yang pasien kita skip jadi ininya perannya nggak ada gitu di sini. Nanti kalau misalnya pasnya yang komunikasi kayaknya tetap balik-balik otonomi udah jelas lah kita masih nurut yang bapaknya kan gitu ya kayaknya jadi konferensi keluarganya jadi nanti stuck gitu gitu mungkin nggak dok kayak gitu ya. Itulah fungsinya kita dokter sebagai fasilitator atau moderator dalam memimpin adanya family meeting. Jadi nggak boleh stuck. Jadi kita tuh Nah, istilahnya nggak boleh menyerah gitu dok untuk oh, ya. untuk apa ya menyimpulkan apa yang terbaik untuk pasien. Ya, beneficient tuh apa untuk pasien kita. Jadi disitulah peran kita dok. Jadi memang nggak boleh stuck, nggak boleh tidak punya kesimpulan gitu. Walaupun istilahnya pasien otomatis yang Bapak B ini dia mempunyai otonomi penuh kan sebetulnya untuk memilih ya. Tapi kewajiban kita sebagai SPKKLP untuk menjelaskan yang terbaik sebetulnya ya Benar, benar dokter. dalam konferensi keluarga itu ya dok ya. Iya, gitu. Jadi mungkin bila perlu dok,
Dok, untuk apa namanya mencapai kesepakatan, kita perlu juga mungkin menampilkan bukti-bukti, misalnya hasil hasil evidence based medicine, artikel, penelitian yang sebelumnya keberhasilan apa namanya terapi yang terbaik untuk kasus ini. Itu kan ada banyak ya, Dok. Boleh kita ambil mungkin yang paling mendekati dan itu kita apa namanya ya, kita buat jadi motivasi untuk pasien dan juga untuk keluarganya. Gitu dok. Apa yang terbaik? Apakah dengan palliative care atau dengan aggressive care? Terapi agresif gitu. Jadi kita nggak boleh nyerah dok. Itu saya jadi inget ini nih. Ada mungkin dokter-dokter suka drakor nggak ini? Drama Suka Korea. Suka ya? Kalau nggak salah ada tuh. Saya lupa drama Koreanya apa. Kita jadi dokter itu kita tidak boleh menyerah. Ketika kita menyerah berarti kita berhenti menjadi dokter gitu ya. Gitu juga untuk kasus family meeting ini, Dok. Mungkin ya yang kita hadapi ya berbagai macam perspektif keluarga dari A, B, C gitu ya. Bukan hanya keluarga aja, mungkin kadang dengan apa namanya tadi perusahaan di tempat pasien bekerja. Nah, kita akan menghadapi itu juga. Nah, jadi tempat bekerja pasien, keluarga pasien itu semua kita harus memberikan pandangan yang 4 prinsip tadi, Dok, untuk pasiennya. Jangan sampai apa namanya membahayakan pasien keputusan yang diambil. Kita pastikan bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi balik lagi, posisi kita ini tidak boleh sebagai orang yang dominan ya, Dok. Tidak boleh memaksakan apa yang kita mau. Kita pastikan bahwa seluruh keluarga itu memahami apa namanya memahami situasi kondisi dari pasiennya sehingga mereka bisa ikhlas untuk memberikan kesepakatan yang terbaik. Nah, di situ seninya, Dok, di SPKKLP ini. Dokter akan apa namanya apalagi mungkin dokter yang bekerja di apa bertugas di rumah sakit ya, Dok. Hmm. Nah, mungkin yang paling sering ini di family meeting ini di rumah sakit. Kalau sekarang ya dok, terlepas dari kasus ini juga, banyak sekali kasus pasien pulang dalam keadaan GCS-nya nggak 15 dok. Kesadarannya tidak penuh. Jadi pasien pulang masih dalam keadaan tidak sadar. Apa namanya, kalau on venti nggak mungkin ya, kalau ventilator nggak mungkin itu masih dalam perawatan rumah sakit. Tapi kalau di rumah bisa aja pasiennya nggak sadar, tapi dia bisa nafas spontan. Ya, terus makannya dibantu oleh NGT, pasang kateter dan lain itu banyak dok kasusnya. Terutama mungkin rumah sakit yang ada pelayanan neurosurgery gitu ya, bedah saraf banyak dok kasusnya di Medan juga banyak seperti itu. Nah, disinilah letak kita, eh, peran kita sebagai dokter keluarga. Nah, bagaimana pasien mempersiapkan ketika mau pulang ke rumah? Atau ini tadi seperti situasi ini, pasien mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan untuk dia menerima apakah agresif tadi ya, terapi agresif ataupun terapi paliatif. Kalau paliatif mungkin boleh dilakukan di rumah ya, karena tidak mungkin paliatif care dalam jangka waktu yang panjang kita lakukan di rumah sakit. Tentunya terkait pembiayaan ya. Kalau dia ditanggung oleh BPJS juga ada ininya ya, ada batas waktunya dan lain-lain. Jadi, nah inilah seninya kita, Dok. Nah, kita ikut mencari solusi. Nah, makanya dokter keluarga tuh mudah-mudahan banyak pahalanya ya, Dok. Mudah-mudahan dengan membantu keluarga pasien kita, mudah-mudahan doa kita tidak mengalami hal seperti itu keluarga kita ya, Dok. Ya, gitu. Jadi itu tadi, Dok. Bagaimana seni kita memotivasi keluarga menyampaikan hal-hal yang paling baik yang rencana perawatan yang paling baik diterima pasien. Ya itu tadi kita kalau ini dilema ya, apakah dia diteruskan dengan terapi agresif, tapi mungkin kualitas hidupnya tidak baik karena kalau on ventilator pasiennya pasti nggak sadar, nggak bisa ngobrol lagi gitu. Tapi dengan palliative care kemungkinan ya masih masih apa kualitas hidup masih bisa kita pertahankan tapi ya apa namanya mungkin mungkin apa namanya perpanjangan hidupnya itu kita berdasarkan evidence base gitu. Nah, inilah bagaimana kita bersepakat bersama keluarga dan juga pasien bagi pasien yang masih sadar. Oke. Ya, Tante setuju dok Masih banget. Dokter Henry gimana dok Iya. tanggapannya terhadap kasus ini?
Jadi kalau pasien ini kan sulit mungkin berbicara, tapi kalau kita meminta pendapat dengan kode pakai tangan iya atau tidak atau angkat tangan, melanjutkan perawatan yang akan diberikan, gimana sebenarnya dok? Nah, apakah eh, kalau misalnya pasien tidak setuju gitu, kalau sedangkan keluarga tadi ada berbagai pendapat untuk yang anak laki-lakinya ingin harapan apa orang tuanya dirawat dengan baik begitu, tetapi kalau pasiennya sendiri menolak, eh, kira-kira bagaimana dok? Nah, Nah, ini pertanyaan yang baik sekali ya, Dok. Ini pasiennya nggak sadar, tapi mungkin dia masih bisa respon ya dengan movement, iya, Dok. Mungkin movementnya masih lumayan bagus lah GCS-nya ya, dengan angkat tangan, dengan ini. Tapi memang ini agak sulit, Dok, kita mengartikan apa namanya bahasa pasien yang nggak sadar. Memang oh, komunikasi otonom itu ya hanya bisa dilakukan pada pasien sadar atau sebelumnya dia sudah pernah menyampaikan atau mungkin hmm, berwasiat gitu, Dok. Kalau misalnya dia pernah menyampaikan atau berwasiat, ada saksi, mungkin ketika saya mengalami apa namanya henti napas, henti jantung, saya nggak mau di RJP lagi misalnya, atau ketika saya ini saya nggak mau dipasang ventilator dan lain-lain. Kalau memang itu sudah pernah disampaikan oleh pasien, tentunya kita harus menghargai hak itu. Tapi ya balik baik, lagi, Dok, ya, family meeting ini tidak harus hasilnya kita bisa menyimpulkan pada satu kali pertemuan, Dok. Kalau memang satu kali pertemuan masih nggak bisa dan kita pun merasa kayaknya ini belum yang terbaik untuk pasien, gitu. Itu kita boleh mengadakan family meeting ulang, gitu. Nah, ya, ini seninya kita tuh di situ, Dok. Bagaimana kita mengubah persepsi pasien dan apa namanya terhadap penyakit dari keluarganya. Persepsi pasien terhadap penyakitnya dan persepsi keluarga pasien terhadap penyakit pasien. Nah, itu tadi yang bagaimana seni kita, Dok, memotivasi baik, ini nggak berhasil cara A, gimana ya? Oh, cara B kayaknya, gitu ya. Atau mungkin bisa bisa ini juga ya kita apa namanya meminta bantuan oleh mungkin orang-orang yang dianggap apa namanya didengar oleh keluarga, misalnya pemuka agama itu bila diperlukan itu boleh kita minta bantuan. iya, siap, dok. Gitu, gitu dok. Ya, Jadi makasih dok. memang, jadi itu ya dok ya, apa namanya otonomi tadi itu hanya bisa dilakukan pada pasien yang sadar atau dia memang sudah pernah berwasiat, pernah menuliskan atau pernah menyampaikan. Itu dokter. Ya, ya, makasih. Yang lain mungkin ada pendapat? Iya, udah. Oh, gini aja. Sama pendapatnya dok atau ada Hmm, pendapat yang berbeda? udah Boleh. jalan. Udah. Sementara sama dokter. Sama ya. Jadi intinya gini dok, kita bagaimana strategi kita mengelola konflik nih yang ada di keluarga. Apalagi apa namanya, mending nih ada dua pilihan, kadang ada tiga pilihan lagi nih. Nah itu tadi ya, apa ya sebelumnya mungkin kita juga meminta pertolongan juga sama apa namanya Allah yang Maha Kuasa ya. Sebelum kita melakukan konferensi Allah, mudah-mudahan ini apa namanya pada pertemuan ini dapatlah hasil kesimpulan yang terbaik gitu. Jadi itulah yang kira-kira yang kita lakukan ya dok dalam family meeting. Oke, silakan kayaknya udah keren-keren ini apa namanya tanggapannya terhadap skenario ini sudah tepat semuanya. Sekarang silakan siapa yang mau memainkan peran dok, role play, silakan dok. Nanti di akhir saya akan berikan tanggapan atau feedback. Ayo kita bagi peran ya. Ya, Saya yuk. jadi anak pertama ya dok. Ya, Saya anak kedua. aku istri aja ya. Yang Aku jadi anak kedua. moderator ini siapa dok? Dokter keluarganya siapa? Fasilitator meetingnya? Boleh aku aja. Yes, makasih. Boleh. Aku anak SPJP, kedua.
SPJP, Dr. Henry, Dr. Marlene. Oh, Iya, ini iya, boleh. Pasiennya siapa? Nggak usah ya. Pasiennya Pasien pasiennya Pasiennya sakit tadi, hati deh. pasiennya mungkin ini ya, apa kita anggap penurunan kesadaran atau gimana, Dok? Tidak bisa di ini ya, boleh. iya ya, nggak ini ya, nggak pakai lah perannya ya, yang Iya. pakai ya. Ya, Dok. Karena kesadarannya tadi fluktuasi ya, Ya, anggaplah sekarang ya, lagi keadaannya penurunan kesadaran sehingga ini tadi nih mau ya, diputuskan mau pasang ventilator atau paliatif nih. Paliatif. ya. Ardiana aja yang pasien. Kan dia lagi diem. Dia sampai joget dia tuh. Semangat Dokter Ardiana, semangat. Saya salut nih Dok, benar-benar salut lihat dokter-dokter semua di tengah kesibukan masih semangat nih mengikuti RKL ya. Mudah-mudahan semuanya lulus Amin. Amin. sesuai dengan harapan kita semua ya Dok. Amin. Amin, amin. Sama-sama kita membesarkan spesialis Iya. kedokteran keluarga layanan primer. Amin dokter. Amin amin amin. Amin. Siapa tadi Dok yang jadi fasilitatornya untuk meeting, family meetingnya, pertemuan keluarga? Ada Nah, Balkis tadi. Doktin boleh nggak Penyakit dalam. kata dulu Kemudian kita baca yang sebagai dia belum boleh nggak di share kalau nggak di share. Di share. Boleh Dok, pokoknya santai aja ya Dok. Ini sambil baca juga boleh. Iya, di share atau Bisa berarti loh. Sorry. Belum hafal skrip. Apa skrip? Baru dibagi Oh, ya skripnya ya. iya. Izin ya dok, bukan artis sus. Silakan dokter. Ya yuk. oke, moderator Dokter Balkis ya, yang spesialis penyakit dalam atau yang lainnya itu ini aja ya. Dokter Henry. Ita aja. Siapa? Dia Dokter dia. dia aja Dokter Dia ya. Oh, dokter Dia. Dokter Baik. Dian atau dokter dia. Oke, yang Cus. jadi Saya anak pertama. Kedua. yang jadi Saya anak perawat, pertama dok. yang jadi perawat atau perawat kepala. Dokter Dia boleh ke atasin dikit lagi itunya share screen. Iya. Oh, yang ini ya. Yang dokter Oh, keluarganya. iya. Oke. Coba aku foto aja. Ya. Oke deh. Yang perawatnya siapa? Perawat bisa siapa yang mau nih? Yang perawat. Yuk kita bagi dah. Moderator Iya. sudah Balkis. Spesialisnya. Istri udah dokter Marli. Ya. Kemudian perawatnya kepala perawat. Kepala perawat. Ya, boleh. Dok Alef boleh. Dok Alef tadi apa? Ini butuh 7 kedua, orang. Di sini ada Iya. perannya 7. 7 Iya, sama 7. 8 sama Fasil. Fasil. Moderatornya ini jadi Pasien. 8 orang ya. Jadi 8 orang nih. Iya. Satu-satu. Anak pertama Batin. Ya. Nah, berarti anak Yang kedua Putri, Alep. yang Putri. Oh, Alep. Putri Mbak Alit. Psikolognya Psikolognya Itu kan Dokter kalau Henry. Dokter Dian ya. Oh, dokter Dian. Oh, dokter Dian nggak DPJP, kayak jadi Oh, DPJP. Apa SPJP, dokter? SPJP. Iya. 7 ya, SPJP, Dokter Dian. yang nomor 8 tuh kan opsional aja kalau yang perlu nggak. Psikolognya mau siapa? Psikolog nggak usah Dokter lah. Ita. Dokter Ita sama Opsional. kepala perawat. Nggak usah. Nggak apa-apa biar semuanya tertulis ikut loh aja Bu namanya Ketua. maksudnya. Ya udah, Dokter Ita psikolog. Terus Bu Ketua. kepala keperawatan Dokter Henry ya. Nah, Ya. Ya. Oke, yuk kita mulai yuk. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dokter Balkis, spesialis KKLP. Hari ini saya berterima kasih sekali kepada seluruh keluarga sudah meluangkan waktu untuk hadir
Saya mengerti bahwa ini adalah situasi yang sulit, emosional. Tujuan pertemuan ini adalah membahas kondisi Bapak. Bapak B adalah pasien yang membutuhkan keputusan terbaik untuk perawatan dan dengan mempertimbangkan kesejahteraannya dan harapan yang nanti kita bicarakan tentang apa masukan dari anak-anak, dari ibu, baiknya bagaimana. Nanti kita juga ada beberapa dari spesialistik juga untuk menyampaikan keadaan Bapak sekarang. Mungkin dalam kondisi beliau saat ini, pemeliharaan perawatan yang tersedia, eh, kita harus memilih dan apa memberikan yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh Bapak dengan adanya eh, sharing seperti ini. Saya harap nanti disampaikan keinginan Bapak atau ada pesan ke ibu atau ke anak-anak atau ada keinginan yang memang anak-anak bisa sampaikan setelah kita lakukan sharing ini. Mungkin kita mulai dari ibu dulu ya. Ibu izin bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ibu? Ibu. Dengar Mar? Oh ya, saya baik. Baik. Ah, Ya ibu, gimana sudah berapa hari Bapak dirawat? Bagaimana ibu sehat ya? Dalam kondisi Bapak mendampingi Bapak, semoga nantinya ibu juga tetap sehat, tetap kuat. Walaupun ya, kita hari ini akan membicarakan kondisi Bapak dan akan mengambil keputusan yang terbaik untuk Bapak. Tapi izin ibu, kalau boleh saya minta waktu ibu untuk memberikan masukan bagaimana apa yang terbaik untuk Bapak menurut Ibu. Monggo silakan Ibu. ya, terima kasih dokter. Mungkin saya sebelum saya ini apa bisa memberikan pendapat, mungkin kami dari saya mewakili keluarga ini ya, mungkin minta tolong sama dokter untuk menjelaskan dulu keadaan suami saya, keadaannya sekarang ini sebenarnya seperti apa ya dok ya? Ya Ibu, jadi Bapak saat ini kan kita tahu tadi Bapak sudah dipindah ke ruang insentif, jadi di ruang ICU sudah dipasang apa namanya? Kita udah deal belum Bapak di ruang ICU ya? Belum, belum, belum. Sudah, baru mau pindah ke Anggap ICU. belum, belum. Anggap aja belum. Paliatif atau ICU di pilihannya, dok. Ya, mungkin ini masih di ruang penyakit dalam lah ya, karena tadi masih ada Ya, kepala perawat ya. Jadi ini Bapak kan penurunan kesadaran Ibu, terus keluhannya juga kok sudah mulai meningkat. Jadi memang Bapak sekarang butuh penanganan lebih lanjut, mungkin dengan nutrisi yang dari RL saja ya, dari infus line itu sepertinya kurang ya Ibu. Jadi kita butuh Bapak tetap ada makanan yang masuk tetap oral seperti itu biar tenaganya Bapak apa namanya tetap tetap terjaga kondisinya, staminanya yang masuk juga tetap asupan-asupan makanan yang bergizi karena Bapak sadar tapi sudah mulai butuh bantuan Ibu. Kalau kita diamkan takutnya nanti malah keadaan Bapak makin menurun. Iya dok, terima kasih untuk ini penjelasannya. Kalau dokter tanya ke saya sebagai istri beliau, tentu saja saya eh, maunya dokter melakukan yang terbaik deh untuk suami saya ini. Apapun itu yang terbaik pokoknya. Saya ingin mendapatkan perawatannya yang semaksimal mungkin dari dokter dan dari tim rumah sakit. Pokoknya saya usaha minta tolong banget dengan rumah sakit bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk suami saya supaya umurnya bisa sehat lagi dan bisa bertahan hidup lebih lama. Itu aja dok kalau saya Betul, kalau kan butuh butuh nutrisi dan kita bisa bantu dengan tambahan nutrisinya baiklah dari apapun itu. oral. Pokoknya kalau memang ada obat yang terbagus, kasihlah yang terbagus. Kalau misalnya ada pelayanan yang terbaik, yang terbaik, itulah yang boleh dokter kerjakan. Gitu dok, kalau saya dari istri beliau.
Baik, Ibu, terima kasih Ibu atas izin yang diberikan. Mungkin ini karena ada anak-anak ya Bu ya, kita juga membutuhkan apa namanya, karena di penanganan ini di tanda tangan yang nanti akan menjadi inform consent juga yang akan saya jelaskan. Saya harap nanti Ibu, anak-anak dengan dengan sadar dan sudah tahu apa yang tindakan yang akan kita lakukan itu memang untuk kebaikan Bapak. Alangkah baiknya memang kita meminta persetujuan lagi pada anak-anak ya Bu. Ya, saya Monggo. sudah dewasa, saya juga banyak meminta masukan dari mereka. Jadi kalau dokter ingin meminta tanggapan dari mereka, saya persilakan dok. Ini ada anak saya yang pertama, ini si B, dan anak saya yang kedua yang putri ini siapa namanya ya? Ya, Oke, silakan dok. ya, ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bapak izin saya Dokter Bakis, dokter keluarga dari Puskesmas Salatina Banjarsari, menanyakan Bapak apakah boleh kita menindaklanjut pasien atas nama Bapak B yang saat ini membutuhkan tindak lanjut untuk kesehatannya karena di sini sudah ada kalau kita lihat sudah mulai low intake ya Pak. Jadi alangkah baiknya kita masukkan selain dari cairan yang sudah terpasang, alangkah baiknya memang per oral juga. Karena tetap nomor satu adalah makan minumnya ya Bapak. Gimana Bapak? Apakah boleh kami untuk menindaklanjutinya? Saya kan anak pertama. Iya, Ini Bapak anak ini pertama. kemana sih anak pertama kan? Anak pertama, iya. Eh, Boleh tahu dok, 45 ini tahun. plus minusnya apa dok? Kalau misalnya Bapak harus dirawat atau misalnya tadi rencana itu paliatif itu dipulangin ya? Enggak, apa Enggak Enggak, Potong dipulangin enggak di Pak, rumah tapi dipulangin. ya. nggak diapa-apain. Masih Jadi iya nggak segitu diapa-apain. aja tiduran aja. nggak dimasukin ICU gitu kan ya? Enggak Nah, sih, enggak. Ya kalau saya pribadi sih dok, saya pengennya ya seperti kata ibu saya bilang tadi yang terbaik. Jadi eh, kita sebagai manusia kan usaha dulu ya dok ya, walaupun nanti ujung-ujungnya ya Allah yang menentukan gitu. Tapi saya pengennya ya jangan pasrah gitu. Tolong berikan yang terbaik untuk papa saya. Terima kasih Bapak atas izinnya. Eh, Sebelum kita berarti Ibu dan Bapak alhamdulillah mendukung ya apa yang akan kami tindak lanjut ke Bapak B. Tapi sebelum kami melanjutkan ini anak perempuan biasanya kenapa Ibu kok sedih banget ngeliat orang tuanya Bapak B yang sakit ya? Ibu sehat? Sehat. Nah, kalau Sehat. saya sudah Ibu labu, dokter, kasihan bapak saya mau dimasuk-masukin ICU, mau dikasih alat ani itu. Kalau memang ya, kalau kakak saya yang satunya minta tadi dipasang semua, mau dimaksimalin, atau ibu saya juga mau dimaksimalin. Kalau saya udahlah, kasihan loh Bu dokter, itu ditusuk semua, dipasang ini itu. Apa iya dengan itu dia bisa hidup? Kan enggak juga loh. Ya kalau saya yang alat yang ada aja lah yang dipasang sekarang nggak usah ditambah-tambahin lagi lah dok lah. Kasihan amat mau nanti dia banyak cucu-cucuannya itu loh. Kasihan mau pasang ini, mau pasang itu. Apa iya? Emang dengan gitu juga bisa hidup dok, bisa bisa bangun lagi dok bapak saya. Kan enggak sih dok, udahlah dok lah. Seadanya aja lah dok lah. Ribet banget mau pasang ini, pasang itu. Udah sih mah, nggak usah dipasang-pasang sih mah gitu. Biarin aja dok Jangan ya. pasrah juga dong dek. Hah? Masa Enggak kita lah. pasrah dek ngeliat papa di ini Ya, tega tapi kamu kasihan dek. loh kak. Itu ditusuk-tusuk diterima ya. kemana-mana. Mau dimasukin ICU. Oh, tenang, Pasang tenang ini. sayang. Mau pasang Jangan itu kita ngeri ya. loh kak. Kasihan lah. Ini kita ikhlasin aja. Semoga inilah terbaik. Semoga nanti kalau dengan ini mungkin papa habis ini bangun lah kak. Udahlah kak. Kasihan amat kakak ini. Udah mau ditusuk semua. Mah gimana mah? Udahlah mah. Jangan di inilah mah. Nanti Aduh, dokter juga pasti nggak mungkin lantarin gitu aja. Pasti ada obat tetap lah mah, masuk lah mah gitu. Kasihan ya lah mah tapi ya. kan papa bisa ini lagi kan, bisa dia bisa bertahan lebih lama hidupnya. Kasihan loh mah. Ya kasihan papa udah nggak sadar gitu, udah ngorok, udah
Udah yang nafasnya aja dia kayaknya kesakitan, mau ditambah lagi. Nanti alat apa yang nggak tambah berat? Gimana dok? Berat nggak dok? Itu dok dikasihnya kayak gitu. Apa tanya dokter itu aja lah dulu lah mah. Nanti tanya dokter dengan Kalau dokter disuruh penyakit tes dalam meja apa aja, penyakit jantung apa ini mah gitu besok mah. dipasang dulu, nggak tahu mau dipasang Tanya di dulu mana. mah dengan dokter jantungnya. Tapi kalau saya udahlah Iya, seadanya aja lah gimana? ya coba ini kan yang spesialis Kasih ya. nya ya. Dok, Iyalah mah, tanya dulu spesialisnya lah. Kali nggak ini kali. Nanti kalau siapa tahu ini dokter spesialisnya juga sama, jangan-jangan kamu kayak aku mah. nanti dulu kita dengar dulu ya nak ya. Baiknya seperti apa kata dokter spesialisnya ya. Sabar dulu. Dokter Balkisnya mana? Dokter itunya enggak, yang spesialisnya aja. Hilang deh ini kayaknya Dokter Dian. Balkisnya. Hah? Langsung Dokter dokter Dian Dian langsung aja prof dok. aja dok. Iya langsung prof jantungnya. Dokter spesialisnya tadi siapa ya dok ya? Siapa tadi? Siapa aja yang belum deh? Siapa aja yang Dokter belum? Dokter Dian Dian aja. tadi dokter spesialisnya. Ayo dokter Dokter Dian. Dian dok. Aduh maaf, aku lowbat, HP-nya apa, laptopnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Dokter Balkis. Di sini saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang merawat Bapak selama perawatan di rumah sakit. Dalam perjalanan perawatan Bapak ini, saya menilai Bapak mengalami penurunan kondisi ya Bu ya. Dari awal Bapak datang dengan GCS 15, kemudian selama dirawat 3 hari Bapak mengalami penurunan dengan Oh, kesadarannya. kalau ngerti, Apa? Apa maaf, Mbak? maaf, kepencet, maaf. Lanjut ya Mbak ya? Lanjut ya Dok ya? Lanjut. Jadi selama saya merawat Bapak selama 3 hari di rumah sakit, saya menilai Bapak ini mengalami penurunan kondisi, yaitu dari awal Bapak datang dengan GCS 15, kemudian selama perawatan 3 hari Bapak mengalami penurunan kesadaran. Dan hal ini alangkah lebih baiknya Bapak tidak bisa dirawat di ruang rawat inap seperti biasa yang sekarang Bapak rawat. Jadi kami beserta tim rumah sakit, kolaborasi antara saya sebagai penyakit dalam dan penyakit saraf dan jantung yang merawat Bapak, menyarankan bagaimana seandainya Bapak ini kita pindahkan ke ruang intensif, yaitu ruang ICU. Nah, karena Bapak tidak bisa mengonsumsi, tidak bisa makan minum secara normal, jadi maka kami memutuskan Bapak untuk dipasang alat. Alat yang kami pasang nanti yaitu seperti NGT, Ibu. NGT itu kita masukkan selang, di mana selang itu fungsinya untuk memasukkan makanan seperti susu atau makanan yang lain yang tinggi protein, sehingga Bapak selama perawatan tidak mengalami defisit kalori atau asupan protein dan karbohidrat serta lemaknya tercukupi. Melihat kondisi Bapak, Bapak kan mengalami disfagia ya Bu ya. Yang dimaksud di sini disfagia yaitu kesulitan Bapak menelan. Jadi indikasi kita pasang alat tersebut supaya Bapak tidak ada resiko tersedak pada saat kita memasukkan makanan atau minuman yang Bapak Ibu kasih ke Bapak B. Jadi gimana Ibu kira-kira dari pihak keluarga setuju atau bagaimana pertimbangannya lainnya, kami serahkan kepada keluarga. Ya dok, Nah kan mah bagusan seperti itu kan mah. Sudah ikuti aja apa kata dokter spesialisnya. Dia lebih ngerti mah. Enggak lah, kasihan papa ditusuk-tusuk, ditambah apa Sudah lagi lagi itu kamu tadi dek. masuk-masuk Dokter hidung. itu pasti Udah, nggak asal ngomong. Pasti ada ilmunya dia ngomong kayak gitu dek. Udah ikutin aja. udahlah, kasihan lah, lama-lamain dia ini aja, tambah nambahin nanti giran dicabut. Ini, nggak usah lah, gitu. kalau Mohon mama maaf Bapak Ibu, saya sebagai kepala perawat mendukung apa yang terbaik seperti kata dokter penyakit dalam dan dokter spesialis kedokteran keluarga tadi untuk dipasang NGT supaya Bapak masih bisa mampu untuk makan karena dia masih memiliki hak hidup ya Bapak Ibu. Tapi itu kembali keputusan kepada keluarga semua.
Saya hanya perawat untuk melanjutkan instruksi dokter saja. Terima kasih. Enggak itu hidungnya itu nanti ditusuk-tusuk itu Pak. Ini perlu psikiater nggak, Bapak? Silakan Ibu psikiater. Iya Pak perawat, kasihan nggak itu luka, nggak hidung bapak saya itu ditusuk-tusuk itu. Baik, Bapak Ibu, Nanti eh, eh, saya dari psikiater, bahwasanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di keluarga ini, paling tidak setiap anggota harus sepakat ya, Bapak Ibu. Jadi masalah harus dihadapi dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Salah satunya yaitu fokus pada masalah yang masih kita hadapi. Jangan sampai ibaratnya keluar atau menyerempet ke masalah lain yang akan mempersulit untuk penyelesaiannya. Baiklah Bapak Ibu, itulah mungkin beberapa yang untuk penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Udahlah Dek, semua pada bilang yang terbaik untuk Bapak masuk ICU. Kamu mau ah, nggak yang terbaik buat Bapak? mah kayak mana mah? Udahlah mah, nggak usah sih mah Ya, kasihan mama ini. kalau sebatas untuk pasang apa itu tadi dok, dipasang untuk NGT. ya saya setuju dok, perawatan seperti itu saya masih menyetujui. Iya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya, Ya terserah lah, kalian Bapak. aja lah. Iya. Aduh, Ibu B, eh, terima kasih loh karena sudah mengizinkan bapaknya, Ibu dan putra pertama juga sudah mengizinkan, walaupun adik Mbak masih belum balik ya, belum apa namanya, tapi alhamdulillah sudah boleh mengizinkan juga dengan berat hati ya. Tapi insya Allah ini yang terbaik untuk Bapak. Jadi kita tindak lanjut. Insya Allah kalau sudah ada tindak lanjut, tetap kita pantau ya Bu, bapaknya ya. Tidak terima kasih juga sudah tidak apa namanya pesimis, sudah mempercayakan juga untuk kami menindaklanjutinya. Alangkah baiknya memang nantinya Bapak tuh butuh nutrisi tidak hanya dari infus, tapi bagaimana oralnya juga tetap eh, ada yang masuk dari cara oral seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain atau kita cukupkan kita sepakati bahwasannya alhamdulillah Bapak B akan kita tindak lanjut lagi, akan kita pantau lagi untuk nutrisinya. Nanti kita tambahkan juga ahli gizi ya Ibu ya, kita hitungkan, kita konsultasikan, saya hitungkan, saya bantu hitungkan, nanti saya ceritakan. Tapi untuk sekarang ini adalah dia cair yang terbaik untuk Bapak lewat NGT. eh, Kak, dan terapi akan kita lanjutkan dari walaupun ini kan ada berbagai spesialistik ya, ada dokter sarafnya, dokter jantungnya, eh, penyakit dalam juga. Ini dari untuk keluarganya terima kasih untuk sudah mengizinkan saya kita berkumpul pada hari ini untuk membahas yang terbaik untuk Bapak dan kita sepakat bahwa bisa kita tindak lanjuti dengan tindakan-tindakan yang akan mendukung yang dibutuhkan oleh Bapak. Mungkin itu saja dari saya. Kata sepakat nanti tolong ditandatangani ya Bu di sebelah sini info konsen kita hari ini berita acaranya bahwa keluarga semua setuju ini sebagai saksi dan untuk kedepannya yang kita harapkan bersama adalah kesehatan untuk Bapak serta kesembuhan yang nantinya juga sesuai dengan apa yang diharapkan keluarga. Untuk itu saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh, berikan Waalaikumsalam. tepuk Aku ya dok ya, kaku ya dok. Gimana gitu. Gi- Gimana dok? Ya paling nggak kita pernah memerankan ya dok. Memerankan satu apa namanya memimpin ya sebagai fasilitator atau moderator memimpin diskusi dalam family meeting ya. Mungkin ini ada refleksi tugas refleksi ya Bapak Ibu yang harus kayaknya Bapak Ibu harus tulis nih di dalam apa namanya menjadi tugas mengupload tugas ya
Udah ada nggak tugasnya untuk peserta latihan bagaimana pendekatan dokter dalam menangani konflik antar keluarga? Itu ada nggak, Dok? Belum ya? Belum Tugas ada dokter. belum ya. Oke, saya share screen dulu nih. Eh, Ini tugas kelompok ya dok ya? iya, tuh. Oh, nggak tugas individu. Oh ya. Tugasnya individu, Dok, walaupun nanti apa namanya, karena ini dikerjakan per kelompok, boleh sama gitu. Tapi Iya kalau dokter. refleksi kan ini kita ya, Dok, apa namanya, bahasanya kita nih. Oke nih, saya mau share. Hmm. Hmm. Apa bubuk semen cantik? Ini ya. Nah, ini tugas refleksinya, Dok. Apa terlihat, Dok? Terlihat dok. Ya, silakan boleh di screenshot dok nanti untuk ditulis masing-masing ya. Bagaimana pendekatan tadi Dokter Balkis tuh dalam menangani konflik antar keluarga? Tadi ada dua kakak adik yang berbeda pendapat nih. Silakan nanti direfleksikan. Lalu bagaimana prinsip etik yang empat dok? Otonominya bagaimana? Apakah sudah terpenuhi ya? Mungkin sedikit feedback dari saya. Mungkin kita boleh bertanya pada keluarga pasien dok atau kepada istrinya, apakah bapaknya pernah berpesan kalau terjadi sesuatu pada dirinya, mungkin dia maunya seperti apa, harapannya seperti apa. Nah ini yang pertama kali tuh untuk prinsip etik yang otonom ini supaya terpenuhi dok, kita harus bertanya kepada seluruh anggota keluarga. Harapan pasien ini ketika dia masih bisa berbicara itu apa? Mungkin tuh boleh kita tanyakan, Ibu, Bapak pernah nggak bercerita tentang harapannya terhadap penyakitnya ini gitu. Itu untuk prinsip yang otonom. Beneficientnya bagaimana tadi dok? Apakah bagaimana? Sudah dapat nggak beneficientnya? Non maleficientnya bagaimana? Dan justice-nya bagaimana? Silakan nanti dokter kasih apa feedback ya. Terus tadi kan kita udah komunikasi nih dok. Bagaimana strategi komunikasi yang paling efektif dalam diskusi ini? Tadi ada apa namanya profesional pemberi asuhan yang berbeda nih. Ada dokter keluarga, ada dokter jantung atau penyakit dalamnya, ada juga perawat. Nah, ini bagaimana jangan sampai keluarganya berselisih paham dan antar profesional pemberi asuhannya juga berselisih paham. Sebaiknya ini harus ada kesepakatan dulu nih supaya saling menguatkan ini, Dok. Itulah perlu adanya mungkin boleh sebelum family meeting kita adakan dulu, Dok. Pertemuan antar profesional pemberi asuhan tentang kasus pasien ini, apa yang sebaiknya kita sampaikan ke keluarga. Nah, disepakati dulu tuh boleh, Dok. Nah, terus bagaimana strategi komunikasinya nih yang paling efektif? Bolehlah disampaikan terus. Nah, tadi kan kita sudah memerankan nih dok, gimana berkomunikasi dengan keluarga pasien. Kira-kira apa ada lagi nggak kita perlu peningkatan keterampilan, terutama dalam hal berkomunikasi nih, dalam hal kalau ada kejadian seperti ini di masa mendatang. Silakan nanti dokter apa namanya menulis refleksinya. Tugasnya ini individu dok. Kalaupun mau dikerjakan secara kelompok, saya monggo nggak ada masalah. Itu ya dok. Saya izin stop share ya. Dokter, mohon maaf dok, mau tanya dokter. Boleh. Nanti kan kalau saya sudah selesai pengerjaannya, itu dikirimnya kemana ya dok linknya? Kalau misalnya ada ini untuk uploadnya, dokter boleh diupload. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa jadikan tugas Oh, apa namanya di save aja. pribadi. Iya. Kita, Gitu. Baik dokter. iya. Oke, saya stop share. Iya. Udah ke stop share nggak dok? Sudah dok. Sudah dok. Sudah Udah dok. ya. Oke. Nah, itu gimana dok? Perasaannya
Dokter Balkis dulu nih, gimana memerankan sebagai dokter keluarga, Dok? Iya, terima kasih dokter. Ternyata masih kaku ya dokter ya. Ternyata Wow, kok udah lebih bagus. masa sih dokter jadi malu. Ya, ini Terima pertama kasih kali, dokter. pertama kali juga udah bagus. Siap dokter, terima Nah, ini kasih. tadi mungkin yang autonomnya ya, Dok ya, Oh otonomi. iya, Mungkin baik. tanyakan pada satu-satu, boleh pada ibunya, istrinya, anak-anaknya. Mungkin kita bisa menggali informasi. Itulah bedanya kita dengan mungkin spesialisasi lain. Kita punya anamnesis illness. Harapan pasien apa, itu harus perspektif pasien apa terhadap penyakitnya. Nah, fungsinya apa supaya kita bisa mencari kesalahpahaman gitu. Jangan-jangan salah paham nih. Sebenarnya untuk kayak paliatif care dok, itu bukan tidak diapa-apain ya dok pasiennya. Tetap apabila diperlukan pemasangan NGT, kita lakukan pemasangan NGT. Hanya tadi pemasangan ventilator itu yang termasuk agresif. Tapi kalau pemasangan NGT itu juga termasuk paliatif care. Pemasangan apa namanya kateter itu juga termasuk palliative care bisa. Nah, kalau sudah disepakati misalnya dok, ya kayaknya kita memilih palliative care nih bersama ya karena kita kepengen apa namanya masih ada respon. Karena kalau udah on ventilator ya sudah pasti dia apa namanya kesadarannya pasti menurun ya dok. Nggak bisa diajak apa komunikasi gitu. Tapi kalau dengan palliative care masih bisa diajak komunikasi. Itu tadi dok harus kuat nih. Kita harus punya senjatanya. Senjata kita adalah apa? IBM, Evidence Based Medicine. Dan yang kedua adalah komunikasi, memotivasi gimana strateginya supaya apa namanya pasien itu memahami nih, apa yang kita sampaikan, gitu ya. Terus strategi mengelola konflik gitu ya, bagaimana kita meneduhkan suasana atau mungkin boleh kita apa ya membuat suasana yang apa namanya yang suasana meeting yang mungkin berbeda. Mungkin boleh kita atau kita sendiri dok, mungkin ruangan kita yang kelihatan kan karena visual ya secara visual, oh dokter-dokternya berada di satu tempat dengan tentunya dengan bahasa yang komunikasi efektif baik verbal dan non-verbal dengan wajah kita dan tadi ya antara profesional pemberi asuhan itu sama satu kesepakatan sehingga pasien melihat kita ih sepertinya memang dokter-dokternya berempati dan apa yang disampaikan oleh pasien-pasiennya nih yang terbaik nih untuk keluarga saya sehingga itu dapat gitu. Apa namanya perasaannya itu tuh didapatkan oleh pasien dan juga keluarganya gitu mungkin. Nah untuk yang berperan sebagai anak tadi gimana dok dihadapi pada posisi itu tuh dokter Diah dan dokter Alef nih gimana dok? Berantem. Nah, kalau Berantem. berada pada posisi seperti itu tuh kira-kira apa yang harus dilakukan, Dok? Ada tips nggak? Terus sebagai pasiennya atau sebagai apa ya dok tipsnya? Iya, sebagai pasien atau sebagai jadi jadi dokter yang Sebagai dokter penengah atau saya? berada pada kondisi itu apa yang harus kita lakukan, Dok? Yang pasti sih menenangkan. Terus mungkin yang tadi itu sepertinya kan terakhir di percakapan itu yang nomor 2 itu belum puas ya. Maksudnya sudahlah gitu. Tapi dia belum belum memahami, belum apa ya, belum nerima lah intinya. Takutnya kalau di ke depan ada kenapa-napa dia akan justru dia akan balik menyalahkan. Kan sudah saya bilang, kenapa dokter nggak iniin saya yang seperti itu. Jadi mungkin lebih nanya ke misalnya kita sebagai dokter kan tetap ada ini ya dok, ada pendapat sendiri ya dok ya, walaupun kita tidak boleh dominasi, tapi kita kan eh, mungkin kalau misalnya itu yang kalah suara pun berbeda dengan pendapat kita, kita tanya ibu gimana, apa yang masih belum lega gitu. Jadi kegelisah apa bukan kegelisahannya, kegalauannya atau keraguan-raguannya di mana. Nah kita berusaha untuk biar dia nggak ragu-ragu lagi di bagian situ. Susah sih, enak aja ngomongnya sih dok, tapi kalau pelaksanaan lu pasti susah sih dok. Gimana sampai melihat wajah pasien itu pada posisi dia sudah lega? Oh iya, iya, iya kita sepakat gitu ya. Jadi intinya gini dok, kayak macam tren sekarang tuh we listen, we don't judge. Iya dok, Nah iya kita dok. selalu berposisi
seperti itu terhadap kasus apapun dan pendapat apapun. Kita dengarkan dan memang kita nggak boleh judge dan tidak boleh menyalahkan ya, tidak boleh menyalahkan anak A yang benar, anak A yang salah, anak B yang benar. Nah itu yang we listen and we don't judge itu kayaknya kita sebagai dokter tuh harus ini ya dok, harus tetap berprinsip seperti itu. Jangan sampai apa namanya berpihak kepada manapun. Tapi itu tadi kita kan sudah pegang kunci nih dok. Kunci apa kira-kira terapi the best terbaik untuk pasien kita. Kita sudah sepakat nih bersama profesional pemberi asuhan lain. Lalu kita sudah baca evidence base-nya apa. Nah, ini itu bagaimana kita supaya meyakinkan pasien. Nah, tentunya ini pakai strategi. Ya, pertama dengan mendengarkan dulu, memfasilitasi ngomong, kita dengarkan dulu harapannya ini. Barulah kita masuk strategi komunikasi, memberikan pandangan. Ya, apa keuntungannya? Apa ya tetap keempat prinsip itu tadi, Dok. Dari prinsip otonomnya bagaimana? Harapan pasiennya tuh dia pengen seperti ini, seperti ini. Kita gali lagi dan kita simpulkan. Dari segi beneficientnya bagaimana? Nah, non maleficientnya bagaimana? Jangan sampai keputusan yang diambil itu merugikan pasien kita. Gitu. Dan juga terakhir tentunya justice ya dok, keadilan terhadap pasien ini. Nah, apa namanya setiap mengalami apapun dilema etik, nah itu empat prinsip ini dok. Balik lagi kita ke otonomnya bagaimana, beneficientnya bagaimana, non maleficientnya apa? Ada nggak yang membahayakan dari keputusan ini? Gitu. Dan terus justice-nya bagaimana? Gitu. Tetap balik-balik lagi ya empat prinsip itu tadi dok. Ya, masih dok. Siap, dok. Dokter Henry gimana dok? Dokter Henry jadi apa tadi dok? Perawat. Jadi perawatmu. Nah, ini perawat juga nggak mudah ya dok. Jadi Iya, perawat nih. yang paling gampang dimarahin perawat, baik dokter maupun Iya. keluarga pasien. Ya, itu Baru dimarahin mau pegang. dokternya, dimarahin keluarganya ya dok. Berarti yang Iya, paling banyak pahalanya. Iya. Dimarahin banyak pahalanya ini dok. iya, iya, iya. Tapi yang paling dekat ke keluarga ya setiap saat ya perawat ya dok Perawat, ya. iya. Perawat. Iya, Karena memang kan iya, dalam suatu apa ya dok pelayanan kesehatan itu semuanya sejajar ya dok antar kita iya, perawat itu kan mitranya kita ya dok Betul, mitra. iya, Betul, betul. mitra iya, jadi benar, benar, dok. jadi kita selalu apa namanya memposisikan diri itu ya sama horizontal begitu juga dengan pasien dok. Iya, Nah selalu oh saya ini sebagai helper supaya kita pun nggak baper dok. Iya. iya, Jadi dok, ini pasien kok nggak mau dengerin saya nih, padahal saya yang paling tahu gitu. Betul, Supaya tidak ada betul. perasaan itu, maka kita menempatkan diri kita saya sebagai helper, penolong. Helper. Baik, Iya, dokter. jadi kalau misalnya dia tidak mungkin mengikuti plan A-nya kita, it's okay, nggak ada masalah. Oke, berarti tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya, mereka tidak mampu gitu untuk apa namanya sesuai dengan rencana yang kita buat rencana A. Itu tadi seninya sebagai dokter keluarga, kita buat rencana B. Enggak juga buat rencana C. Pokoknya jangan menyerah, Dok. Kok kata drakor, iya, menyerah kita Iya, tetap Dok. jadi Berarti dokter. berhenti jadi dokter. Nah, Baik, jadi dokter. saya pun, Dok, apa namanya semakin apa namanya berpraktek sebagai seorang dokter keluarga, semakin saya pengen belajar banyak hal. Oh, kayaknya saya harus belajar nih gimana menghadapi personal yang seperti ini nih, personality seperti Ani. Oh, caranya begini. Personalitas. Jadi banyak dok yang kita ingin pelajari kalau kita menerapkan prinsip dokter keluarga. Jadi rasanya pengen berkembang terus gitu. Dan apa namanya ada perasaan yang lebih bukan karena pengen diakui pasien atau gimana ya dok, tapi memang pasien tuh pun lebih sama kita tuh ngerasa bener-bener kita tuh helpernya, penolong gitu dok. Dan apalagi ada rasa puas, ada rasa ini tuh kita lebih lebih happy gitu dok, lebih bahagia gitu. iya. Oke. Dokter Ita gimana dok? Ya, Dok. Ah, Eh, boleh pendapatnya Tadi dok. sepertinya ya mungkin saya penyamainya apa minim apa gimana dok menurut dokter.
dari segi psikolog. Jadi psikolog ya dok, sudah cukup baik dok. Dokter, kalau semua nih saya luar biasa ya, keren ya, komunikasinya bagus, intonasi suaranya bagus gitu ya. Ekspresinya meskipun tadi karena kita ini kan dalam simulasi ya dok, jadi kita tidak bisa berperan benar-benar berwajah ini ya dok, berempati, tapi udah oke lah dok, karena kita tidak berada dalam posisi sebenarnya. Mungkin kalau di posisi sebenarnya mungkin kita pun wajah kita ini ya saling apa ya berempati gitu dok ya. Nah, ya dokter Ita juga sudah baik tadi dok ya apa namanya menyampaikan ini ya dari segi psikologisnya. Terus menurut dokter Ita gimana? Apalagi kira-kira yang perlu kita improve dokter dalam hal mungkin memberikan terapi psikologis juga ini untuk keluarga. Nah, mungkin masukan dari dokter, mungkin tadi kan saya sudah menyampaikan seperti itu, apa ada tambahan atau gimana, apa saya masih kurang, atau gimana dok? Kalau 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 apa namanya apa yang disampaikan mungkin karena skenarionya juga nggak lengkap ya dok dan kita tidak dalam posisi sebenarnya. Yang dokter lakukan tuh sudah baik. Sekarang mungkin ini kira-kira nih ini tadi dokter sudah berperan sebagai tidak menutup kemungkinan kita sebagai dokter SPKKLP yang mengambil peran sebagai apa namanya ya terapi psikologisnya juga kita gitu dok. Kira-kira dokter apa yang dokter butuhkan gitu dok sebagai apa namanya psikoterapis gitu untuk keluarga pasien nih supaya tenang gitu apa namanya konfliknya reda gitu dok. Kira-kira Dari gimana dok apa dari yang perlu segi dilakukan? spiritualnya mungkin ya dok ya, maksudnya. Nah, Ya, iya. benar dokter dari segi spiritualnya. Jadi balik lagi kepada fitrahnya ya, kepada apa yang mungkin dari segi ini masing-masing ini ya dok kepercayaan gitu. Jadi tapi mungkin dari kepercayaan yang sama ya dok, kalau berbeda mungkin agak sulit ya dok karena ada ini gitu jadi nggak nyambung gitu mungkin boleh juga kita mungkin bantuan ustadz bantuan apa pendeta apa tadi mungkin apa namanya batik biksu dan lain-lain aduh dok kita harus mau ditarik nih saya belum Nah, foto ayo kita ya, foto kan. bersama dulu dok oke kita foto dulu ya dok ya. Eh, Dokter boleh apa namanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lanjut atau apa ada hal yang diperlukan dengan saya boleh juga dok. Mungkin kalau mau boleh ada yang mau catat nomor saya boleh. Ya, mau dok. Catat dok. dok, 3 Berapa dok? 0813 Iya dok. 70 888 888 764. 764. Baik Oke. dokter, terima Apa kasih. aja boleh dok, ini project mau tugas Benar? mau apa aja boleh. Oh, iya Mau dok. dok. Iya, Makasih. ya kita foto ya. Itu kalau misalnya tidak bisa di YouTube, di Google Drive juga boleh, dokter. Di Google Drive bisa full. Mohon info, mungkin tugasnya ada yang tahu ya apa hari ini. Tadi ada kelompok siapa ya coba? Mungkin dokter-dokter bisa bantu tugas yang di dalam diskusi. Tugas Kalau role dari play yang tulisan diperankan ya. itu Kalau tugas kelompok. kayaknya nggak ada tugas kelompok ya, tapi kita tadi melakukan role play aja, Ada nggak role ada play, tugas. saya Kita belajar melakukan Dokter, aja. di skenario itu ada pertanyaan dokter. Di pertanyaan itu mungkin itu yang ditugaskan. Ya, di poin nomor 2. Tugas refleksi untuk peserta pelatihan lakukan diskusi kelompok itu mungkin yang bisa dituangkan dalam tulisan dokter. Baik, izin dokter sudah saya share di chat room, bisa dilihat tugas kita. Terima kasih dokter. Sama-sama dok. Sampai lupa ya dok, Mbak Aulia itu ada tugas refleksi untuk peserta ya. Iya, Tapi masih kan pada tugas ada yang bingung. Mandiri Tapi di dokter. situ dalam kurungnya tugas kelompok. Berarti kan tugasnya tugas kelompok ya dok? Iya, per kelompok Diskusi aja. kelompok dokter. Iya, berarti tugas kelompok ya nanti dikirim
Makasih Dokter Yeti. Dokter, diskusinya kelompok, tapi tugasnya itu Bisa tetap tugas individu ya, sendiri-sendiri. Dok? Oh, Sendiri-sendiri, begitu. benar. Oh. Iya, Ya, Dok. ya Ini Dok. belum Terima cara kasih Dokter berkelompok. Yulia. Sama, Berarti Dokter. izin Dokter Yulia ini jadi tugas mandiri yang ke-6 ya? Iya, benar, Dokter Neni. Oh iya, berarti tinggal tunggu drive-nya di-upload kemana dari Mbak Aulia ya? Iya, iya dokter. Semakin Oh, kalau banyak hari tugas, Sabtu pun semakin ada tugas ya kompetensi. dokter? Kalau tugas mandirinya berarti yang soalnya yang mana, Dokter Yulia? Tadi Oh, boleh chat nih. di-share dari Dokter Balkis, kayaknya udah share katanya ya, Dokter Balkis Ya kan? Dokter, Di chat. sudah di chat room. Ah, ya Kami di chat. kami belum di kampus 11 belum tahu dok. Ya, izin kirim Japri ya foto kita tadi. Oh, Oh boleh. ya, minta absen, link absennya Mbak untuk hari ini. Terima kasih. Ada. Iya dokter. Tanya kalau yang kemarin tuh ada tugas itu, Iya ada. yang Sabtu itu kan ada tugas. Nah, Itu kan berarti sudah ke-6 kan? iya itu dokter. Nah itu yang tanggal 8 itu, bentar saya konfirmasi apakah kelompok atau mandiri dok? Kelompok. Kelompok yang Regio, satu Regio yang kelompok. play. Regio. Ya berarti yang ini tugas ke-6 mandiri yang hari ini. Tapi kalau yang Ke-6, hari tanggal iya. 8 itu kelompok. Tapi belum ada draft untuk Iya, pengumpulan, Mbak. iya saya Iya. akan kirim ya dok. Iya, Mbak Aulia yang diskusi etik itu yang hari Sabtu merangkum semuanya yang dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya dokter. Itu didiskusikan. Maksudnya kita bikin rangkuman lagi dari Senin sampai Jumat atau gimana untuk tugas kelompok? Bukan izin Untuk dok. yang Bukan, kedua, itu jam kedua itu loh. yang dengan Dokter Ali, dengan Dokter Ali tentang etik. Iya. Itu ini dok, Itu kan bikin skenario. bukan rangkuman yang skenario peran kemarin itu. Iya, kita Iya. skenario kan. Skenario per regio ya berarti ya kirimnya. Itu per Oh, kelompok ya? Per kelompok ya? Ya, Maaf, dari bukan Izin dok, tapi itu bukan izin dok. rangkuman dok. Aulia teman saya satu bisa masuk Dokter Yanti. Menrum. Izin dokter-dokter. Kemarin yang di pleno itu kan juga ada pemaparan dari per kelompok. Kemarin sama beda ya, pleno masing-masing itu beda ya. Kalau di kami dengan Dokter Ali ada tugas kelompok itu ya presentasi per kelompok itu yang di pleno ya, yang untuk tanggal 8. Nah, untuk materinya Dokter Ali sendiri yang di siangnya itu, nah itu yang role play itu yang per regio yang jadi 3 regio. Nah, itu yang saya kurang paham, boleh minta tolong teman-teman, itu berarti tugas kelompok juga ya yang di regio itu, Dok. Hari Sabtu itu kan kita bermain role play itu kan, itu tugasnya kan yang pas kita diskusikan kemudian kita paparkan kan. Ya, itu yang materinya Dokter Ali kan, yang di sesi belakangan kan, Dok. Ya. Untuk yang pagi, yang pleno? Yang pagi kita Ada dok, pagi dok yang kita disuruh milih dari 1 sampai 5. Iya, kan ada 5 itu ya, ada 5 topik Nah, itu kan kata Dokter Ali juga itu kan tugas kelompok ya. Iya. Karena Itu yang tadi dibilang belum ada linknya tadi itu dok. berarti kita tinggal tunggu ininya ya, linknya ya, Farid. Ya, ya. Baik dok, terima kasih Farid. Untuk Sabtu itu kan cuma pleno saja, yang Sabtu paginya. Ya. Itu memplenokan yang hari Senin sampai hari Ya, Jumat. betul. Berarti kan nggak ada ada tugas. tugas. Yang sorenya yang sebenarnya mungkin ada tugas. Yang sorenya itu untuk tugas kelompok kita praktekkan. Ada 5 kasus, kita disuruh milih 1 aja kasus yang pertama. Saya Iya. mohon izin, saya mau bicara bisa Mbak Aulia. Iya, silakan dokter. Mbak Aulia, apa bisa nih kelihatannya dokter-dokter ini pada bingung ya? Ya. Satu Semuanya mau marah. Ya, Bu, karena nanti tugas Zoom mandiri. ini. Mohon Mbak maaf, Aulia bentar, ditanyakan bentar. aja deh. Nanti Mohon maaf, Mbak pengumuman Aulia. di WA grup. Ya, sebaiknya saya nanti bikin Iya, pengumuman aja ya dok ya. iya itu Nah, yang ya, nanti bagus. dibagi yang kelompok mana, yang mandiri mana, jadi kita nggak bingung ya Mbak Aulia Iya. ya. aja, Mbak Aulia. Dokter Berarti izin biar ya. Mbak Aulia Saya pengumuman. Terima kasih Ya. Mbak. Sampai Absen ya dokter. Absen Absensi ada di kelompok
Kak. Di chat, chat. Oke. Iya. Ya, tutup sudah Mbak Mbak Alia. Aulia untuk absensi hari ini satu kali Satu atau dua kali. kali ya? Makasih Ya, Mbak satu kali Aulia. saja, dokter. Mbak Izin Aulia ya, sudah dokter. bisa Saya akan tutup acara ini. Baik, untuk diskusi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber dan kepada para fasilitator atas ilmu yang sangat berharga. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kedokteran keluarga, terutama dalam membangun komunikasi yang baik dan menjunjung tinggi etika. Bagi yang sedang berpuasa, semoga diberi kekelancaran hingga waktu Amin. berbuka dan yang Terima semangat kasih, untuk Mbak. kelas-kelas berikutnya juga. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya, dokter. Terima kasih, Mbak Makasih Aulia. Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini ditutup. Kasih. Terima kasih ilmunya. Izin keluar ya. Nanti Ya, diumumkan dokter. di grup ya, Ya, tugasnya biar diperjelas. Dok. siap dok. Kasih ya. Siap, dokter ini. Dok. Matur nuwun, dok. Monggo sami-sami Sile. dokter. Nuwun, dokter ini teman jahat yang Nggih, lain. Matur Nun sewu, nuwun. saya off cam nggih, Dok. Siap, dok. Izin Matur dokter Nggih, Dudi, nuwun. Nun makasih sewu banyak. di end bareng-bareng, Dek. Monggo, Dek. Aul. Izin di Nggih, monggo, Ya. Dek.